Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Dan kali ini saya akan coba share alat teknisi ya, alat teknisi yang sangat penting dan harus punya ya. Dan ini saya akan share sebuah solder uap. Nah, ini seperti ini. Ini solder uap model digital 858D ya. Jadi ini versi yang KW, versi yang paling murah ya, paling murahnya. Nah, ini saya beli waktu itu 400 ribuan ya, kalau nggak salah. Nah, kenyataannya di solder uap ini sangat sulit untuk mencari settingan yang pas ya. Masalah setelan angin, setelan panas ya. Biasanya di sini yang sangat merepotkan adalah setelan angin ya. Kita nyari setelan angin itu yang pas, di mananya kita belum ketemu ya. Jadi di sini saya share ya caranya setelan yang pas dan akurat ya untuk panas dan anginnya. Dan ini juga solder uap yang KW dan original beda-beda ya, beda merek, beda juga beda tekanan angin, tekanan panas juga beda-beda ya. Setiap merek blower ada Quick 850, Quick 2008, beda-beda semua tekanan angin dan tekanan panasnya. Setelannya juga beda. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya gunakan setelan angin di angka ini ya. Untuk melepas ESI saya gunakan angka 5 ya, 5,5. Nah, 5,5. Jadi pasnya di angka 5,5 dan sudah saya praktekkan ya, sudah saya uji coba. Ternyata setelan angin di 5,5 itu pas untuk mengangkat ESI yang ditempel pakai lem atau ESI yang biasa yang nggak dilem ya. Dan setelan panas kita pakai, ini saya angkat dulu ya. Nah, dia otomatis kalau diturunkan seperti ini dia akan menyala ya. Jadi versi blower ini jika diturunkan seperti ini dia langsung menyala otomatis. Nah, tuh di angka 3,5 ya. Nah, ini untuk setelan yang standar ya. Biasanya standar di Quick 850, Quick 20 apa yang original ya, 2008. Nah, kita coba akan ini ya, akan setel di, saya biasanya pakai setelan di ini ya, di setelan 400. Oke, di setelan 400 saya gunakan ya. Oke, sampai dia mentok di 400. Oke, pertama-tama saya akan coba untuk angkat sisinya ya. Ini kaleng, di kaleng ini, pinggir-pinggirannya nih. Kita angkat dulu. Apakah dia bisa angkat ini ya, angkat kaleng di suhu 400 ya. Ini video saya tidak percepat, saya tidak potong ya, untuk membuktikan setelan saya tepat atau enggaknya ya, dengan setelan angin 5,5 dan panasnya 400.
Oke, sudah terangkat ya untuk kaleng. Nah, sip, ya terangkat ya, mental. Oke, aman ya, udah terangkat untuk kalengnya. Kaleng pinggiran sudah terangkat. Nah, sekarang kita coba untuk lepas IC ya. IC ini MMC, ini sebelahnya CPU ya. Ini kita coba di MMC dulu. Seperti biasa ya, diolesi blok di pinggiran ya, di pinggiran seperti ini, jangan di atasnya ya, lebih efektif dari pinggiran. Oke, mantap. Ini saya cari posisi supaya enak nih saya nyabutnya, soalnya sambil ngerekam agak repot juga saya. Oke, kita lanjut. Ini saya gunakan setelan anginnya tadi ya, yang 5,5 dan panas 400 ya. Nah, kelihatan tuh plugnya sudah mendidih. Kita goyang dulu, ternyata belum. Ini saya gunakan mesin Xiaomi ya, Xiaomi Redmi 1 apa kalau Redmi 2 lupa saya. Nah, sudah goyang ya. Ini saya ini sudah goyang. Tuh, tinggal diangkat ya. Oke, mantap. Jadi setelan pas ya untuk mengangkat IC. Dan ini setelannya panas 400 dan angin 5,5. Nah, pin-pinnya juga nggak hilang ya, masih utuh semua, nggak ada yang putus. Biasanya karena panasnya kurang bisa pinnya putus atau ketinggalan di PCB atau enggak nempel di IC ya. Biasanya itu kasusnya pin yang dari PCB keangkat nempel ke IC ya, karena dia panasnya kurang tepat ya. Oke, ini IC MMC sudah terbuka ya. Kita coba untuk IC CPU, apakah dia bisa. Kita coba untuk CPU ya, kita olesi dulu seperti biasa, plug dari pinggir. Saya gunakan plug dari relic ya. Ini karena dia double decker ya, CPU-nya, jadi saya akan ambil bagian atasnya dulu ya. Oke, itu sudah masuk. Yap, mantap, sudah terbuka untuk CPU di bagian atas ya. Ini mungkin bagian RAM sudah terlepas, kemudian saya bagian IC CPU nya ya.
Saya nyari pinset dulu supaya enak megangnya. Nah, saya goyang belum kena ya, digoyang belum kena. Oke, sudah goyang ya. Tuh. Mantap. Kita ambil pinset, diposisikan. Mantap sekali. Oke. Dan tidak ada cacat sama sekali ya saat bongkarnya. Saya taruh dulu blower. Nah ini, jadi mantap ya. Tidak ada cacat sama sekali. Pin-pinnya masih aman dan semuanya rata ya. Nah ini bisa dipasang kembali juga bisa ya tanpa direbal ya. Karena pin-pinnya masih sangat rapi tuh, seperti direbal tanpa menslong dan menggumpal ya. Nah di sini juga pin-pinnya tidak ada yang hilang, rapi dan tidak ada yang menggumpal. Oke, jadi seperti itu ya. Masalah untuk pemakaian blower digital yang merek yang tidak terkenal atau enggak merek yang KW ya. Biasanya merek-merek KW seperti blower ini 858D digital, model digital, dan dia sudah mempunyai sistem yang otomatis jika diturunkan. Nah, kepalanya diturunkan dia langsung nyala, dinaikkan dia mati, sleep ya. Jadi model blower seperti ini sebenarnya sulitnya ya, bagian setelan angin dan ini ya panasnya ya, panas, tekanan panas. Ini sudah saya cabut semua dengan setelan anginnya 5,5 dan panasnya 400, dan itu tepat ya, tidak terlalu kepanasan dan tidak terlalu membuat PCB atau mainboard PCB ini yang PCB nya tuh kembung ya, PCB kembung. Oke, sekian dari share dari trik saya ya untuk menggunakan versi digital solder uap digital yang murah meriah ya. Saya dapat beli itu sudah lama ya, cukup murah ya, 400-an lebih ya, dan sudah saya pakai hampir setahun lebih kalau tidak salah. Kemudian saya gunakan untuk rehot CPU yang mati bisa ya, untuk rebal MMC, rebal CPU juga bisa. Nanti saya akan coba share untuk setelan angin dan panas di ACP ya, cara cetak ACP MMC CPU menggunakan solder ini ya. Jadi setelannya beda lagi ya, bukan setelan yang tadi yang 5,5 anginnya dan panas 400, bukan ya, beda lagi setelannya. Jadi nanti saya akan coba share di video berikutnya. Oke, cukup sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.